Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum diskusi ada penampilan puisi dulu. Karena pembukaannya sudah tadi sore, jadi sekarang tidak ada nyanyi lagu Indonesia Raya karena tadi sore sudah. Nah sekarang kita langsung memasuki sesi diskusi refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan tema Pemuda Membangun Bangsa. Nah untuk itu ada penampilan dari sahabat kita dari Les Bumi Kecamatan Cileunyi, spesial perform puisi yang akan dibawakan oleh Kang Ivan Maulana selaku Les Bumi Cileunyi. Tepuk tangan buat Kang Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang MC atas pasien waktos, tapi penyanyi akan secepat ini. Setanggilas ini kita pada Isa anu biasa tahlil lain macam puisi. Puisina udah pelari mana? Puisi kata Bung Karno karya Ferry Sandi. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Buruh ani didera, luka nyeri, rakyat menjerit di dalam doa. Kini tak ada yang seberani dirinya. Rakyat menjerit dalam doa. Kini tak ada yang seberani dirinya. Kalaupun ada, dihilangkan saudara sebangsa. Rakyat menjerit di dalam doa. Kini tak ada yang seberani dirinya. Kalaupun ada, dihilangkan saudara sebangsa. Rakyat menjerit di dalam doa. Kini tak ada yang seberani dirinya. Kalaupun ada, dihilangkan saudara sebangsa. Ya, baik, satu lagi.
Satu lagi, puisi ini untuk Ibu Inggit Garnasi yang hidup di tahun 1888 sampai 1984. Beliau lahir di Kamasan Banjaran, Kabupaten Bandung, 17 Februari 1888. Ibu Inggit adalah istri kedua Soekarno, 1923 sampai 1943, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliaulah yang menemani Soekarno ketika masa-masa sulit sebelum kemerdekaan. Karya Nasihin, Ketua Les Bumi Cileunyi. Bunga Kamasan yang terlupakan. Ia menenun masa di antara zaman kisruh merapuh. Ia menyulam waktu di antara rindu memburu hari. Tinta terlanjur kering di balik catatan kehidupan. Benang-benang merakit sejarah luka lumpuh beribu peluh. Ia ibu sang waktu, menemani di balik jeruji, terlempar jauh dari tanah kelahiran, menunggu di balik layar kesepian. Malam menelan bundahnya, siang menepi doa-doanya. Bunga Kamasan di persimpangan, membaca doa di selasar gedung Merdeka. Menyapu luka sang proklamator, mengusap pilu di ujung kilometer. Kebaya tanpa renda dilipatnya di lemari usang tanpa ukiran. Hatinya berbisik pada sunyi, tanpa penghormatan pun tak apa, tanpa ucapan pun tak apa. Demi bumi pertiwi. Selendang malam dilepas sunyi, tanpa alas kaki dan bencana. Buku tua tanpa catatan, apalagi kartu ucapan. Ibu, doamu tercatat di ribuan daun, di rintik hujan kota kembang, di sepanjang jalan kenangan. Ia menatap sayung bisu di balik jendela peristirahatan, menitip rindu pada merpati pada musim yang berganti. Tanah air tumpah darah, sulaman kain merah putih, benang panjang kemerdekaan, bendera tanah pusaka. Negeriku, saatnya aku merebahkan badan di tanah akhir peristirahatan, tanpa sambutan dan penghormatan. Cintanya mengantarkan kemerdekaan. Cintanya adalah kebebasan. Di tanah air, terbawa ke langit-langit tanpa tiang. Cintanya mengalir hening tanpa suara. Sulaman itu masih ada di hati kami, dan ujung Flores, wangi perjuangan itu masih ada. Oh, di tanah Bengkulu dan kota Kembang. Oh, bunga Kamasan yang terlupakan. Perjuangan dalam keheningan. Ibu, tanahmu wangi bumi pertiwi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggetarkan kalbu. Terima kasih sahabat Pan ya,
puisinya sangat menggetarkan kalbu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kita masuk ke sesi diskusi. Alhamdulillah kedua narasumber kita telah ada depan kita untuk supaya diskusinya itu enak gitu ya, terlihat enak. Nanti kita dengarkan dulu gitu. Terus nanti di sesi terakhir ada tanya jawab. Saya selaku moderator mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Isa Abdul Muhlis dari Ansar Cinunuk. Saya akan membacakan CV narasumber pada sesi diskusi malam hari ini. Yang pertama, nama lengkap Kiai Samsudin, tempat tanggal lahir Sukabumi 3 April 1975, alamat Bumi Cimekar, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi. Nomor WA 081 221 588 207. Riwayat pendidikan S2 UIN Bandung, jurusan Filsafat. Pengalaman organisasi PP Ibnu periode 2003 sampai 2009. Terus wakil Katib PCNU Kabupaten Bandung. Nah itu CV narasumber kita yang pertama. Selanjutnya CV narasumber kita yang kedua, nama lengkap Dadan Ahmad Madani, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1976, alamat Permata Biru, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Nomor WA 082 115 624 036. Riwayat pendidikan S2 UNILUS. Pengalaman organisasi Ketua Les Umi PW Jawa Barat. Untuk itu kepada kedua narasumber kita sambut untuk maju ke depan. Supaya diskusi kita bisa kita mulai dan kita dengarkan paparan materi dari narasumber kita. Untuk yang pertama yang akan menyampaikan materi tentang refleksi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan tema Pemuda Membangun Bangsa, yang akan disampaikan oleh Ketua Les Bumi PWNU Jawa Barat, Kang Dadan Ahmad Madani. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfiru ala wa'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hapunten ka dengan sangsu simpuring mayunan sastra mayunan. Itu refleksinya
refleksi pada dalam benaknya para peserta juga mungkin masing-masing sudah mempunyai gambaran tentang refleksi Indonesia hari ini. Jadi yang benar itu sekali lagi bukan rindu, tapi melaksanakan kata-kata yang dibangun, yang dicerna, yang diturunkan, diwariskan oleh para leluhur kita kepada kita hari ini, hingga kalau bahasa saya di Lesbumi Kabupaten RSUD Jawa Barat itu tidak hanya tertumpu di pok dan di pek, tapi harus ulang ke pok, pek, rak, baheula cenah kampung, desa, eta teh pabinihan agama. Pabinihan agama teh karena memang di kampung, di desa itu rutinitas, ritme dalam menjalankan proses kehidupannya, agama itu selalu hadir, Tuhan selalu hadir. Tapi dulu, jadi baheula, tapi ini ada romantisme sebenarnya. Baheula ieu memang lalu diterapkan hari ini sigana masih kena aya anu relevan, masih kena aya anu bisa dijalankan, dilakukan dengan saukur kita menjadi para generasi anu berkeluh kesah dan selalu memaki atau menggurui persoalan-persoalan anu sifatnya sebenarnya menunggu dicerna secara pikir bakal orang mulai bisa bergerak namun ninggalin Indonesia kuadir. Wah, kepolisian geus kieu, terus dewan geus kieu, pemerintahan geus kieu. Orang tuh mikir kadinya orang mulai bisa prak. Ya kan super pop jeung pek di nasional. Bari eta teh syukur-syukur lamun misalkan pop pek eta teh betul-betul melahirkan sebuah gagasan, sebuah ide yang itu bisa memberikan inspirasi yang lain. Tapi kadang-kadang pop jeung pek eta teh lolobana dan saukur berkeluh kesah, nyinyir, terus memaki orang gitu. Bari cantang tuh ketika orang balik deui ka diri urang sorangan, nah eta teh geus urang geus bisa tidak seperti itu atau orang geus boga hal anu bisa menjadikan inspirasi untuk perubahan yang lain. Nah, generasi muda karena tema pemuda membangun bangsa, wah iya berat sebenarnya, berat di tengah-tengah kondisi anu hari ini pemuda itu stylish, pemuda itu banyak digoda oleh hal-hal yang sifatnya membangkitkan libido yang ya paling tidak masih ada harapan karena kalau masih kena yang berubah istighosaha di NU si kena kiamat masih nabila. Jadi kan itu ya. Orang masih ada boga harapan yang bisa tadi ya merancang ide gagasan. Sebetulnya saya mengapresiasi terhadap dulur-dulur Gus Durian, Ansor, Lesbumi, Ibnu, Ibu PHU, sok saladan deui Ibu PHU nya karena kita lajeng bisa ngawangkong, bukan diskusi, mengawangkong di rumah negara, rumah itu desanya, kantor desanya. Karena tidak banyak kantor desa hari ini itu bisa dipakai secara ruang
rumah bersama masyarakat. Dan di Cemekar ini berkah misalnya mudah-mudahan terus bisa bersinergi dengan pihak desa, bagaimana bisa melahirkan sebuah desa yang inspirasi di Kecamatan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat sampai Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Tepuk tangan buat dulur-dulur yang bisa menyelenggarakan ini. Ini potret bahwa pemuda sedang membangun bangsa. Dan hal ini sepertinya kita harus bisa istiqomah. Jadi ulah karena ayat hari ulang tahun Indonesia, kumpul geus beres Indonesia merdeka, isukna merdeka deui masing-masing deui. Nah justru harapannya refleksi atau ruang atau momen hari ulang tahun Indonesia merdeka ini menjadi titik awal bagaimana kita sering ngawangkong, sering berbagi. Ada diskusi bahasa mahasiswa KKN menurutnya, iya ngawangkong, hari ngawangkong ada kopina tarik pasti ide jeung gagasan keluar. Kopina orang ngawangkong teu macam dan kopi gitu kan. Nah, harapannya memang tidak hanya kita. Kalau saya mencoba untuk mengambil jalur tengah, rute kita itu mau mengambil rute apa? NU ada rute penghormatan, rute pengabdian. Rute penghormatan oke, dengan syukur hikmat, tapi aya kawalan. Jika orang menghormat tapi sebenarnya orang ditajong karena cicing di ruang riung tapi boga kepentingan juga nolong banget nganakeun karena hal-hal itu sifatnya duniawi. Da ari urusan hikmat mah duniawi jeung ukhrawi sigana. Bener gitu aku kalayan samsubeng. Nah, mun urang rek ngambil rute hikmat, jadi penghormatan ini harus bisa menular. Pola yang dibangun oleh rekan-rekan hari ini misalnya bagaimana menyelenggarakan sebuah kegiatan dengan swadaya. Ngobrol kieu teh ieu ngobrolkeun tentang pembangunan desa. Karena sekali ini tadi lamun saya tarik di awal bahwa di desa itu tiba-tiba teh paginihan sebenarnya paginihan agama. Desa itu sebagai air mata perubahan. Jadi dari desa harusnya menjadi potret bagaimana negara bisa bagus. Dalam misalkan ayeuna desana, orang-orang desa itu kan orang-orang anu betul-betul lahir di dinya. Orang-orang anu boga sarakan aslina di dieu. Ya sosalanya aya pendatang teh jadi masalah. Ulah teu bikin kami mikirkeun bahwa wah sia eta mah pribumi. Lamun ku NU, lamun cek jalur NU, eta teh geus can hatam di NU. Karena NU mah teu aya tilu. Ngawangun ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah, jeung ukhuwah basyariyah. Orang mana wae nu aya di Cileunyi, orang mana wae anu di Cemekar salama bisa ngawangun babarengan nya kudu paheuyeuh-heuyeuh. Ulah diidentifikasi si eta non pribumi. Tapi aya orang pribumi cicingeun mah heueuh usah mereka majukeun. Aya nu mampu misalkan jadi masalah. Ulang kajebak sampai ke wilayah-wilayah politis, wilayah-wilayah rasis. Nah, balik dekat tadi lalu misalkan orang rek ngambil rute penghormatan, ngahidmat itu sakali deui ulah teu muncul rasa jenuh urang geus tuwi we kieu tapi eta mah ngahidmat bahasa nu kitu.
berarti kalau sabar ge aya batasna. Cek saha sabar aya batasna? Sabar mah nya sabar we. Nah artinya nu ngahibbat mah eueuh prasangka, eueuh niat, eueuh itikat, hal-hal seperti itu kacampuran itu. Tapi kumaha carana ketika urang ngayung, urang ngomongkeun kumaha kamajuan lembur di lembur ieu nya lepas dari segala macam. Nah potret kumaha desa bisa ngabangun, kumaha pemuda bisa ngabangun bangsa, potretna dimitina tina kumaha carana urang bisa silih heuyeuk antar urang. Komo lamun misalkan itu berbasis bendera. Lamun misalkan tindak lanjut tina riungan ieu besok hari nu datang ngariung kawangkong teh bendera teu hejo jeung belang bodas tapi muncul aya bendera koneng sampai eta leuwih halus. Jadi bendera teh henteu ka ukur ku eta. Nah, da ngawangun lembur mah ngawangun bangsa mah justru teu berseragam. Jadi artinya beraneka ragam. Ngawangun lembur ngawangun bangsa itu beraneka ragam. Contoh kieu, Cileunyi bukan cita-cita hanya boga Masjid Agung. Lamun urang ngomongna si eta lain pribumi, si eta mah lain NU, si eta mah bisa ngawujud mah Masjid Agung. Nya bisa ngawujud tapi ngawujudnya tinggi raha. Tapi lah misalkan urang mencoba ngahiap berbagai leading, berbagai sektor staratan aya di masyarakat, simkuring yakin ajengan Samsu boga gagasan 2000 perak misalkan orang sacileunyi ieu ya sabaraha ribu orang bakal ngawujud teh. Moal teuing 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ngawujud. Karena urang lepas bendera. Nah, ngobrolkeun tentang kumaha cara ngawangun supaya tadi urang teh ngawangun didukung oleh partisipasi masyarakat yang masif, yang urang kudu heula punya dewasaan, urang kudu boga heula prinsip ngawangun itu sendiri. Simkuring kantos di Gunung Wayang nyelenggarakeun bulanan ngabandungan bulan di Geus Bumi Kabupaten Bandung. Ngabandungan bulan teh sebenarnya konsep wacarana karena di lembur mah susah dengan hiburan ya. Di Gunung Wayang punten nya simkuring urang Gunung Wayang urang Kertasari boro-boro hayang ka bioskop. Sementara rutinitas begitu menjenuhkan, isu aya nu sekolah jadi guru, aya nu sekolah pada jadi petani. Kebanyakan mayoritas penduduk orang Kertasari itu bertani. Yang rutinitasnya itu aja. Nah kami mencoba untuk berinisiatif cara sih menunjukkan ruang partisipasi, ruang publik, ruang untuk sarana hiburan buat masyarakat di Gunung Wayang. Muncullah lahir dari Geus Bumi Kabupaten Bandung karena ngabandungan bulan. Setiap malam bulan purnama. Nya ideal hayang mah kumaha carana lingkungan ieu bisa silih tepakeun rasa bahwa orang Gunung Wayang ngobrolkeun lembur anu poe ieu hese hiburan menciptakan ruang publik seperti kumaha. Sementara punten wilayah perangkat desa. Sementara jeung desa hese bersinergina karena desa ngomongna soal politis. Si eta lain tengah dukung urang si eta. Nu akhirna kacegat ku eta. Tapi nya terjadi masalah dah. Urang kan nyieun oase. Nyieun hiji ruang, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ketika awal nyieun ngabandungan bulan di Gunung Wayang, ngawangkong berkesenian, berkebudayaan, akhirnya diakhiri oleh pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang bagaimana supaya masyarakat petani itu dia bisa terus-terusan bertani, tapi bertaninya juga bisa
lebih melihat kekinian. Di akhir awal itu susah, yang kegiatan itu orang mudah. Tapi 2 kali, 3 kali coba untuk mengajak tokoh masyarakat pemacarana supaya tanggung jawab masyarakat Singa Bandungan Bulan ini bisa menjadi salah satu juga tanggung jawab masyarakat, karena masyarakat butuh ruang hiburan. Setelah pendekatan segala macam, alhamdulillah di masyarakat ternyata begitu antusias, dan memang susah rek hiburan ketika kurang dicobrolkan budakna tari gitu ya, budakna aya anu nyekel hadroh, kalau tak hadir teh dengan penuh kebanggaan. Nah akhirnya si kegiatan Bandungan Bulan itu nu tadina urang hese yang akomodasi gitu, konsumsi lah utama namanya. Isi masyarakatnya datang ke ruang publik itu karena Bandungan Bulan marawa sorangan. Aya nu mawa boleh, aya nu saacana merek kol, ka dapur ieu kol. Kami pasakeun ke, aya nu merek kentang, karena kentang teu susah sebenarnya. Nah, itu bagian dari bagaimana bahwa ruang pencerdasan, ruang yang membangun daerah itu teu dikugulung kurang. Karena dari pahlawan, itu lain Superman. Anu sakala bisa ieu kumaha Indonesia, NKRI harga mati, mana banser masih kena nyicil di jaket gitu. Tapi berbagi dengan yang lain. Salah satunya berbagi dengan masyarakat. Anu masyarakat ini butuh hiburan. Sederhana sebetulnya masyarakat ini kurang ketika syukuran oke ya, jangan syukuran ketika orang cicing di Indonesia teh unik bisa, unik nanti teuing cenah dari cenah di Australia atau negara-negara Eropa itu kehidupan atau ruang-ruang seperti itu terbatas. Tong boro-boro ini ngawangkon tepikeun ka melek ka subuh. Jam itu dibatasi. Diurang coba. Diurang mah rek ngawangkon rek naon. Tidak ada batasnya. Nah, keunikan ini tentunya bagi para pemuda, bagi kita yang dalam menurut mereka yang akademisi itu kalangan menengah, melek terhadap pendidikan, melek terhadap fenomena sosial, harusnya ini bisa dijadikan salah satu ruh bagaimana visi misi penghidmatan yang tadi itu bisa ditularkan. Jadi konsep yang hari ini dulur-dulur Cileunyi, dulur-dulur Cimekar selenggarakan, ini harusnya bisa istiqomah. Sanajan dengan menteri di wae. Ngariung teh bisa jadi di mana, tapi di nariungan itu bisa melahirkan sebuah gagasan untuk mengerjakan sesuatu. Traknya tadi ulangan saukur ngariung teh nya ngariung we ngadu bako geus beres. Namun digawe sukan. Justru ngawangkong ngopi ngarokok penting ayeuna aya gawean poe isuk kudu di trak. Nah harapannya seperti itu, karena lamun pemuda hari ini nyata salah lamun menyelenggarakan Citayam Fashion Week gitu nyata salah sebenarnya, halus-halus wae. Tapi apakah bisa berdampak secara sosial yang positif terhadap masyarakat, apalagi dalam konteks bagaimana membangun sebuah bangsa Sunda, bangsa Cimekar, wacana supaya balik deui cek pamatah balat lu tadi teh di awal mengarang lembur teh pabinihan agama, mengarang lembur teh air perubahan itu bisa terjadi. Yang hari ini memang kultur kebudayaan ngawangkong seperti kia
itu sangat sulit sekali, jarang. Makanya harapannya saya sekali lagi mengapresiasi lupa dua entong kudu hayang euforia. Acara teh kudu pakai non capek lah orang terus-terusan kudu setiap acara teh nyun panggung, nyun capek. Kenapa capek? Tidak. Kecuali kalau misalkan di Cimekar ini, misalnya masyarakat sudah bisa ikut bersama-sama untuk menanggung dan tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kalau tidak, yang orang bakal jenuh dan sementara hirup orang banyak kene. Nah, tadi kiamat masih dila. Kurang usia kudu produktif, tapi bisa berubah kejenuhan. Cicing di ansor batu asup pada politik. Bisa menang sesuatu, orang acan menang nanawan, misalkan di ansor, akhirnya capek deh. Nah, nggak cukup seperti itu. Tadi teh ada ngaran hikmat sekali deui aya kawalan. Setiap gerakan yang rutenya itu penghidmatan, saya yakin bukan hanya bukan hanya originalitas gagasan dan pikiran kita, tapi ada intervensi rohania, intervensi ilahiyah. Saya yakin itu. Jadi anu niat reka hikmat di lembur, bunga hikmat di ansor, reka hikmat di mana wae, niat reka hikmat, saya yakin ada intervensi ilahiyah. Anu niat di mana wae niatnya itu ya dalam tanda petik, saya yakin akhirnya pasti bakal tanda petik itu. Punten ulas sedikit. Di ya, si Sambo itu pede pisan. Pede dia sudah bisa menguasai lini strategis di Kapolri. Coba. Sampai dia punya gelar Kaisar Sambo. Karena lini strategisnya dia sudah kuasa. Bahkan untuk ke depan mau jadi apa, dia optimis banget dia akan jadi. Pokok bahwa Indonesia mah dibangun di para wali. Tadi istighosah. Sawarupna moal kabukang tetap. Ada doa-doa dari kita, doa-doa dari para kiai, doa-doa dari orang-orang yang ustaz hafid, supaya negara ini teh baldatun thayyibatun warahmatullahi. Orang-orang yang pengkhianat di negara ini dengan sendirinya tekudu di tangan. Orang-orang yang akan mengkhianati negara ini dengan sendirinya dia akan terbongkar. Kasus-kasus sudah banyak, cerita-cerita sudah banyak. Nah, sekali lagi, pemuda ketika ingin membangun, lepaskan dari niat-niat yang kalau rutenya penghidmatan, kecuali rute politik ya jalurnya saya deh. Ini seperti jadi politisi asup ke partai. Karena secara politik, saur Gusmus ada 3 politik di kita. Politik kekuasaan, politik kebangsaan, politik kerakyatan. Saya yakin dulur-dulur bisa metakeun saha politik kerakyatan, politik kekuasaan, saha politik kebangsaan, saha politik kerakyatan. Tak urang mah di politik kerakyatan, tadi teh kayak di harga mati ulun biayaan. Hirup tapi hirup. Rute kekuasaan ada partai. Kalau kata Rendra itu selain yang mempengaruhi kebudayaan itu harus kebudayaan global, harus kebudayaan partai. Cek Rendra, bukan buat saya cek Rendra. Hegemoni partai. Selain hegemoni harus kebudayaan global. Eta teh kekuasaan di urang rutena kudu lewat partai. Hayang jadi presiden, hayang. Rute kebangsaan NU satu di antaranya itu sudah menggawangi ngomongin kebangsaan saha anu rek rusak Indonesia, NU pangharupna. Siapapun NU tidak pandang bulu,
kalau sudah akan rongrong menghancurkan NKRI, NU bahkan. Nah, yang ngomongin politik kerakyatan ini, yang hari ini mudah-mudahan kita sabar, mudah-mudahan kita diberikan energi, karena tumbuhnya negara ya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti kita. Amun tidak pawayangan mah lain tidak gaca, lain Arjuna, lain Kurawa, tapi nuna rancep dina gebok anu tara dipayenkeun urang teh eta tah pelengkap juga. Tapi da geus asup di kana-kana wayang mah ada bareng-bareng geus Gatot Kaca teh kurang kikituan gitu. Wayang naon ke wayang ke. Nah kitu begitu sebetawis. Da ieu mah ngawangkong sekali deui hapunten anu kasuhun paling tidak mudah-mudahan malam ini ketika kita berbincang ngobrol bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk membangun lembur, membangun bangsa, berangkat dari Cimahi ini. Mudah-mudahan ya itu obrolan saya saja. Nanti saya juga menyerap dari sadulur-sadulur semuanya. Saya yakin pengalamannya pasti punya, ide gagasan juga pasti punya. Yang pasti bahwa ruang yang seperti ini, harapan ini bisa terus istiqomah. Kita bangun di sini, lompat ke Cinunuk, lompat ke itu Cigana lamun ditingkal seperti dia. Kang Samsu bakal aya kompetitor. Kang Samsu Kang Samsu datangan wae ka Atamur gitu. Aya nama urang nyieun. Ada Allah wa iyyakum wa lakum minkum wa muwafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Adan. Itu selintas pemantik ya, pemantik buat nanti kita ngawangkong lebih dalam lagi dengan Kang Dadan. Mungkin dari sahabat juga nanti udah banyak pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau pimpinan Pondok Pesantren At-Tamur, salah satu penggerak juga di lintas agama. Lintas agama juga anak jalanan gitu. Sangat pengalamannya sangat banyak perihal kepemudaan. Juga beliau pernah aktif di kepemudaan atau di PP ya, PP itu selama 3 periode. Langsung saja kepada Kiai Samsu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum dilanjutkan, saya ingin dengar ini kan judulnya refleksi kemerdekaan. Saya pengen dengar kata merdeka. Bareng-bareng ya, saya bilangnya pelan tapi agak keras. Merdeka. Merdeka. 3 kali ya. Merdeka. Bareng. Merdeka. Merdeka itu hak segala bangsa, terbebas dari segala tekanan. Nah, ini refleksi. Apakah kita sudah merdeka apa belum? Kalau merasa diri masih tertekan, berarti kita belum merdeka. Ciri orang merdeka itu badan rileks, nyaman, terus pikirannya tenang, hatinya damai. Coba refleksi, coba dilihat dari kita. Apakah badan kita merasa nyaman? Apakah pikiran kita selama ini tenang? Apakah hati kita damai? Jika tidak, berarti kita belum merdeka. Tekanan yang paling besar itu diakibatkan banyaknya keinginan. Kalau kita terlalu banyak keinginan, maka hidup kita
kita pasti dalam tekanan. Karena ketika ada keinginan pasti timbul kekhawatiran. Ketika ada kekhawatiran pasti ada ketakutan. Nah, manusia yang selalu khawatir dan memiliki rasa takut itu bukan orang yang merdeka. Karena orang merdeka itu dia akan selalu badannya nyaman, rileks, pikirannya tenang dan hatinya damai. Kata Soekarno, datangkan kepadaku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, ini kan lupa. Ini lebih dari 10, berarti bukan hanya dunia, langit. Datangkan kepadaku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Terus dari situ ada lagi juga bahasanya. Datangkan kepadaku orang tua renta jika ini dunia ini kuhancurkan. Pilih kita mau mental yang mana? Mental pemuda kah? Mau mental itu orang tua renta? Bagaimana mental pemuda itu? Pemuda itu pantang sedih. Yang kedua pantang mundur dalam berjuang. Yang ketiga pantang keluh. Berarti kalau kita teman-teman aku pemuda yang masih suka sedih, itu berarti udah jauh dari kepemudaan. Kalau besok itu bisa move on. Waduh jomblo kok itu mulai pemuda jomblo. Terus pantang keluh pemuda. Selalu dia ingin berjuang terus. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan ada bahasa walaupun salah dan tolong diluruskan. Mual ngari langsung terberi. Jadi kalau pemuda pengen ngari ke masak nasi, kalau kita tidak berjuang sampai nggak beri, capek. Berarti kalau pemuda saat ini nggak mau capek, insya Allah setelah tua atau pada masa tuanya akan selesai. Jadi saat ini tuh kita harus berjuang, tidak pernah mengeluh lagi. Terus mual boga gerah lamun teu gerah. Jadi orang mual boga wibawa, mual boga kehormatan, mual boga hal yang diseremkan oleh orang lain kalau kita tidak bisa. Nah, selanjutnya segala sesuatu itu bisa jadi uang. Ini mungkin karena bahasanya membangun desa, membangun bangsa. Segala sesuatu itu bisa jadi uang bagi yang tahu dan mau. Berarti saat ini kalau pemuda yang hadir di sini tidak punya uang, pertanyaan saya tidak mau mencari tahu dan juga tidak mau. Boleh dibuktikan sekarang, apakah ini pemuda harapan bangsa atau justru jadi pemuda penghancur bangsa? Saya nggak jauh-jauh kalau kamu datang masih pemuda. Saya yakin ini yang saya anggap mungkin akan disebut pemuda ini. Karena pakai baju Ansor. Saya pengen nanya sekarang, bawa dompet itu boga mau duit. Berarti kan yang begini yang menghancur bangsa. Jadi karena bahasa saya itu segala sesuatu bisa jadi uang bagi yang tahu dan yang mau. Jika saat ini teman-teman tidak punya uang, pertanyaannya bukan tidak tahu, tidak mau mencari tahu, atau jangan-jangan tidak punya kemauan. Kalau tidak punya kemauan, apapun tidak menarik bagi dirinya. Nah, maka hal itu saya pengen ngetes ke teman-teman di sini. Berapa uang yang Anda bawa saat ini? Itu adalah menjadi identitas eksistensi kepemudaannya, menjadi harapan bangsa. Kita tes saja. Kalau yang punya duit berarti harapan bangsa. Kalau duit hampura. Coba saya pengen nanya dari Ketua Ansor Ranting Cimekar. Bawa duit saat ini berapa? Yang jujur aja, yang jujur. Coba masing-masing itu dulu, nanti tanyanya akan dicicok. Coba kakak, Kang Febri coba. 120. Itu juga pertanyaan buat apa atau punya siapa? Jangan-jangan 120 itu dari saya. Coba Mang Ilham punya uang berapa sekarang ini? 50. Terus yang di belakang Kang ini yang pakai topi, Kang Bacer, Kang apa? Bawa uang, bawa berapa? 200. Nah, bisa keukur nggak? Kita tanya sekarang yang ada di atas pemuda, dan bawa uang. Ini orang tua harapan bangsa atau harapan pemuda itu? Nah, jadi
Kenapa seperti itu? Saya bukan mau sombong, cuma pengen nunjukin doang. Saya juga bawa uang. Nah, jadi biar nentuin pemuda yang saya bawa ini. Terus di rekening saya ada berapa juta. Kalau percaya nanti dibuka. Nah ini berarti orang tua harapan pemuda. Jangan terlalu berharap. Saya harus nanya ke Bang Febri persiapan bagaimana snack tinggal ngeliwat selesai. Padahal kita cari duit maksudnya. Tak ciri pemuda untuk bukan mahayang. Terus maka untuk itu tunjukkan kepada saya sesuatu yang tidak bisa jadi uang. Saat ini ya, kalau memang teman-teman seluruh tidak punya uang, tapi saya mengatakan tadi ada bahasa segala sesuatu bisa jadi uang. Tolong tunjukkan kepada saya kenapa Anda tidak punya uang. Lalu apa yang tidak bisa jadi uang? Semua yang bisa jadi uang. Coba aja tolong tunjukin ke saya. Kalau memang nanti setelah ditunjukkan betul itu pun bisa jadi uang, berarti benar Anda itu tidak mencari tahu dan tidak mau tentang uang itu. Coba tunjukin ke saya sesuatu yang mustahil jadi duit. Coba tunjukin. Apa? Kalau memang tidak ada, pengangguran aja jadi duit. Pengangguran. Cirinya apa? Ada program pemerintah untuk pengentasan pengangguran. Berarti penganggurannya saja jadi duit. Kemiskinan jadi duit nggak? Kemiskinan aja ada pengentasan kemiskinan. Apalagi PHK jadi duit nggak? Jadi duit. Banyakin COVID, wah justru miliaran triliunan jadi. Apa yang kita jadi duit? Semua jadi duit. Daging saja jadi duit. Bikin satu, kan beli satu jadi duit. Roromehan kan ada obat roromehan. Terus bau badan kan ada obatnya. Lain promosi. Jadi apa yang tidak bisa jadi duit? Berarti walhasil kalau teman-teman saat ini merasa kesulitan karena tidak punya uang, berarti teman-teman itu tidak mau mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Cuma yang paling dikhawatirkan teman-teman itu justru tidak punya kemauan atau tidak punya bahaya. Itu kayak yang sangat bahaya. Tuh buka duit antam pas dia lapar libur, pasangan ngebut libur. Nah, maka demikian datanglah ke rumah saya untuk musyawarah bagaimana caranya kita sukses dalam mencari cita-cita. Jadi kalau datang ke rumah saya itu jangan ngomongin cinta dan benci terus itu jadi duit. Tapi diputus tolak cinta saya bisa jadi duit. Datang Agus Samsudi kan jadi duit. Anu putus cinta saja bisa jadi duit, apalagi yang cinta. Cirinya yang cinta apa? Setelah dia cinta terus dia menikah, kan proyek bagi yang tenda, tukang hias, catering dan sebagainya. Jadi cinta dan putus cinta pun jadi duit. Kebencian saja jadi duit. Apa contohnya? Amerika benci terhadap Muslim, ada bikin proyek ISIS dan sebagainya, jadi proyek juga. Jadi segala sesuatu itu bisa jadi uang. Nah, ada tanda pemuda yang saat ini tidak banyak uang, itu adalah jelas tidak mau mencari tahu dan tidak punya kemauan. Nah, walhasil jika demikian, jadikan obrolan di rumah saya itu walaupun 24 jam ngopi, ya malah minta kopi, emang nggak buka duit. Jadi minta kopi gratis. Besok Anda datang ke sana tuh, saya Om punya cita-cita begini, bagaimana caranya? Om saya punya keinginan ini, bagaimana caranya? Om saya punya rencana ini, bagaimana caranya? Jangan datang ke sana cuma ngopi, balik lagi. Nah itu jadi walhasil bagi saya pemuda yang menjadi harapan bangsa itu adalah yang satu tidak mengeluh, yang kedua pantang mundur ketika mencapai cita-cita prosesnya, dan yang ketiga tidak pernah sedih. Untuk apa sih sedih? Nggak jadi duit. Apa jadi duit sedih? Jadi duit ketika dia sedih terus konsultasi ke Kang Dadan supaya kamu hilang kesedihannya. Kang Dadan melawat dibayar jadi duit kok kita kesedihan. Nah jadi sedemikian saya pengen punya harapan ke teman-teman, refleksi di sini ini, refleksi kemerdekaan, hidup kita itu harus tanpa tekanan.
Tekanan dari apa? Tekanan dari kemiskinan, tekanan dari pengangguran, tekanan dari kejombloan. Walaupun jomblo fisabilillah, karena ngomongnya ini adalah belum ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Jadi hampura bang, jadi duit. Aku nggak jomblo jadi duit, bagaimana? Ya kan? Bang berarti kan satu-satunya yang tidak jadi duit itu jomblo. Jika nah. Jadi walhasil refleksi saat ini kemerdekaan, saya ingin teman-teman itu jangan punya tekanan hidup kecuali dicarikan solusinya. Dan solusi itu bisa dicari ketika kita musyawarah dengan orang yang pernah berpengalaman dalam hal itu. Alhamdulillah saya tahadus di bulan ini, di akhir bulan ini saya mungkin banyak rezeki. Alhamdulillah banyak rezeki. Bagi dong siapa ini sudah jadi walhasil saya juga pengen memotivasi teman-teman baik ansornya sok mangga ansor datang ke rumah. Saya sudah sebulan yang lalu atau setengah bulan yang lalu saya nantangin PAJ sok punya rencana apa bikin RAB. Saya datang lagi ke Banser sok punya rencana apa bikin RAB. Saya pernah ngobrol seperti itu. Bahkan mungkin tadi ngobrol-ngobrol tentang abandongan bulan di Gunung Banglayang sekarang sudah ngajuin nama khusus teman-teman yang suka ngopinya sering di rumah saya karena terganggu. Jadi supaya mandiri direncanakan membuat yayasan namanya Puncak Gunung Banglayang. Nah itu maksudnya biar pergi dari saya dan mandiri. Ini dari Tuhan maksudnya. Nah itu pulang bangga dipanggil ke yayasan ya maksudnya mah bisa. Lain namanya bapak. Nah, walhasil dengan seperti itu, saya senang banget dengan teman-teman yang datang ke rumah atau dimanapun ngobrolnya bukan nyalahin orang, membenci orang, dan mengkritik orang. Justru mari kita bangun rencana yang bagus untuk masa depan, carikan jalan dan solusinya untuk proses mencapai itu. Kalau cuma kopi doang, rugi, masih banyak yang gratis, rugi. Nah, jadi saya punya harapan dari refleksi ini, mari kita ukur diri sendiri. Masihkah saat ini kita mengemis pada orang lain? Masihkah kita saat ini mengeluh pada orang lain? Masihkah kita merasa diri ini paling susah dan paling miskin saat ini? Jika rasa-rasa itu masih ada, berarti hidup kita belum merdeka. Itu di dalam pikiran saya. Dan walhasil kalau umpamanya Mama Wen mengatakan ulah hayang komumbung. Ulah yang pemembung begini, banyak keinginan, terlalu banyak keinginan jangan. Tapi ketika ada, itu juga jangan ditolak. Terus yang kedua, ada lagi bahasa nih, pemuda jangan biasanya begini. Ada orang datang ke rumah saya pengen usaha sekali. Kata saya berapa butuh modal? 6 juta. Kalau tidak 6 juta bisa nggak? Nggak bisa, saya pengennya 6 juta. Kalau kata saya, kalau kamu mau modal dimulai dari 1 juta, sok saya kasih 1 juta, kamu mulai aja dulu. Sebulan evaluasi baru yang 5 juta. Enggak om, saya pengennya 6 juta karena itu nanggung kalau belanjanya kalau 1 juta. Akhirnya terjadi usaha. Nah bahasa Mama Noel, lamun keur masang fondasi tok waka pikiran genteng. Maksudnya proses itu harus jelas dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Ulah waka pikiran anu gede-gede. Nah, jadi walhasil semua juga proses itu dari nol sehingga mencapai angka ke-10. Biasanya pemuda seperti itu, jomblo ke hayang kawin jeung gelis, jeung beunghar, anak kiai, bager, soleh. Atuh teh magi-magi jomblo deui. Dapat dicilakal. Nah, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Cuma ini malam ini saya menyampaikan mulai malam ini sampai besok jika bertemu dengan saya jangan lagi membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain. Kalau mau mari kita bikin rencana dan bagaimana caranya mencapai cita-cita itu akan lebih mulia dibanding kita menceritakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, mungkin itu saja yang disampaikan untuk pengantar atau sementara. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang berkah dan banyak, ilmu yang manfaat, diberikan jalan dan solusi daripada setiap permasalahan, bahagia bersama keluarga dan dapat jodoh bagi yang jomblo.
Dan khusus bagi Kang Dadan, jangan bosan-bosan memimpin kita. Kang Dadan atasan saya, karena dia sudah pengurus PW, saya masih pengurus PC. Atur nuhun, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kiai. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab